Yesus itu Tuhan, sementara Yesus tidak pernah mengaku. Berarti Anda setan. Ngapain dia ngaku orang dia punya milik Setan hidup? itu kerjanya menyesatkan manusia. Nah sekarang kalau saya tanya kepada saudara, siapa yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu Tuhan? Siapa yang mengajarkan? Ya dari Siapa yang mengajarkan? Kita bisa tahu. Dari kita bisa kita tahu. Di mana? Di mana itu? Di mana itu Pak tertulis bahwa Yesus itu Tuhan? Kamu tahu, kamu yang kamu percaya pengampunan dosa siapa? Pencipta dan bumi. Yesus juga bisa mengampuni dosa. Di mana? Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Nyari dia di Google. Ya Bapak, ampunilah dosa mereka. Loh, Yesus berdoa. Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Hilang dia dari peredaran. Dari data dia. Jadi mohon maaf, itu apa namanya, live chatnya memang agak dimatiin ya, karena kalau aktif berat jadinya ya, begitu ya? Iya Bang Head. Sorry ya yang dibawa ya, ntar lagi aja diaktifin. Gitu Bu Haji, Ibu Haji Fatma ya, maaf ya Bu Haji. Ibu Haji ya. Yesus juga bisa mengampuni. Udah dapat. Markus 2. Silakan Bang Isam. Dia nggak baca original teksnya itu banyak. Modal gini mau diskusi. Nggak apa-apa lah, edukasi aja dia. Siapa tahu dia bisa meleng dikit, keluar dari doktrin akut. Kan perlu akal memang sih, kalau hanya imani saja ya memang kayak gini. Yesus sendiri berdoa. Dia berdoa lah. Dia karena kan tidak bisa dipisahkan, Pak. Ya Bapak kalau manusia berdoa sama siapa, Pak? Ya berdoa kepada Tuhannya lah. Ya berdoa kepada Tuhan. Ya itulah itulah Yesus itu mengajarkan, seperti itulah kita berdoa kepada Dia, kepada Bapa gitu loh. Loh, Yesus ada kepada dirinya. Kenapa? Nggak jelas, sinyalmu nggak jelas. Kenapa? Nggak jelas putus Bang. sinyalmu. Diulang banyak Mak, putus-putus. Adakah Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Ikutlah aku. Udah. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kan Ya sudah bilang ikut. aku. Ya udah. Gini aja. Ikutlah aku. Ya. Dia pakai Yohanes 14:6 Barang banyak siapa Mak. yang menyangkal Ikutlah anak, aku, dia pasti bukan menyangkal Bapa. sembahlah aku. Ya sama aja. Oi, beda. Ya sekarang ketika kemudian dengarkan saya, nggak Ya. sama. Menyangkal itu Yesus sebagai apa? Menyangkal Yesus sebagai apa? Jika engkau menyangkal aku, berarti engkau menyangkal Bapa. Udah. Menyangkal Yesus sebagai apa? Apakah Yesus mengajarkan dirinya dia adalah presiden? Lalu kita sangkal, kamu bukan presiden. Apakah Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Nggak perlu dia ngomong kayak gitu. Buat apa? Orang udah tahu kok dari atas kok. Yang mana yang harus saya percaya ini? Anda atau Yesus? Percaya Alkitab. Udah. Aduh. Bro, Itu loh. kalau Yesus Dirinya berkat- utusan Tuhan. Bro, Anda bro, sangkal tidak bro. itu? Dia dia utusan untuk memberitakan semua gitu loh, mengajarkan. Memang dia utusan. Kenapa? Ada salahnya? Siapa yang mengutus? Siapa yang mengutus? Hah? Siapa yang Makanya mengutus tadi dia? dia tidak bisa terpisah karena dia adalah satu hakikat ya toh. Tidak bisa terpisah gitu. Makanya pemahaman kalian itu harus dicerna gitu loh. Pemahaman Alkitab itu cernah dulu dikit-dikit. Jangan ini Bro, ini interaktif bro. matinya gitu loh. Wis, yang mengutus Yesus siapa? Siapa? Yang mengutus Yesus siapa? Kan udah dibilang Pak, satu ke satu itu harus jatuh. Saya nggak nanya satu ke satu. Kamu selalu memain bola sih lo. Kesebelasan terus. Sederhana apa? Nggak main bola. Iya, yang mengutus Yesus siapa? Datang dia ke dunia ini sebagai manusia diutus Bapa. Sudah.
Ya diutus Bapak. Yang Tuhan yang mana? Yang mengutus atau yang diutus? Sama aja. Oh, jadi dua-duanya Tuhan. Sama aja itu. Oh, Dia dirinya juga dia juga itu. Kan gitu. oh dia juga. Oh iya dong. Kan Firman itu dong. Dia juga Banyuma. Saya aja Banyuma Nanya Merah. Terus anaknya Maria yang mana? Bapak atau Gepeng Yesus? berarti, Pak. Kenapa? Anaknya Maria Yesus atau Bapak? Anak manusia itu adalah Yesus. Kan dia juga. Anak manusia itu adalah Yesus. Kalau Bapak bukan anaknya Maria ya? Kenapa? Kalau Bapak bukan anaknya Maria. Kan udah dibilang tadi. Kan udah dibilang tadi. Apa dibilang? Bapak dan aku adalah sama. Udah. Sama. Jadi Sama. anaknya Maria adalah Bapak juga? Iya. Buset. Kenapa? Bisa begitu. Maria mengandung Kenapa? bapak. Apa kamu tidak yakin kuasa Tuhan? Kecil amat sih. Kecil amat kau jengkali Tuhan. Nggak bisa berkuasa Jadi gede banget ya. Jadi gede banget ya kandungannya Bunda Maria mengandung Tuhan ya. Kamu yang menjengkali kuasa Tuhan. Apa enggak sesat kau di situ? Loh. Sesat kau situ. Kau jengkal kuasa Tuhan. Masa manusia Ketika Tuhan mengatakan Sesat kau di situ. ketika Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 43 nomor 11 nomor 10. Ya, justru kamu yang menjengkali Tuhan. Yesaya 43 nomor 10. Masa bisa Tuhan mau jadi apapun? Pasang tenggorokanmu untuk mendengarkan saya. Pasang. Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Loh, kamu bisa jengkali itu? Bisa jengkali itu kan? Jengkali kuasanya. Kau jengkali kuasanya. Ya kan? Mau jadi apapun dia bisa. Kenapa? Sesat kau itu. Ya itu Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tidak Tuhan yang dibentuk. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Gepeng. Sesat kau juga. Gepeng. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Gepeng. Itu firman Tuhan itu. Sesat kau cuma. Tuhan yang mengatakan sendiri tidak ada Tuhan yang dibentuk. Gepeng. Tuhan sendiri yang mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk. Gimpeulu. Ladongo. Tahu yang membentuk tuh menjadi manusia. Koplak. Dasar kutu buaya. Kabur dia. Tuhan sendiri yang mengaku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan lagi yang dibentuk setelahku. Abad pertama, abad ketiga Masehi, ada Tuhan dibentuk dalam rupa manusia. Koclok. Bang Zuma banyak kali kosakatanya. Oh ini manusia. Nah, manusia kayak begini, manusia tanpa kepala. Mereka cuma punya mulut. Kita yang dituduh menjengkali Tuhan. Sementara Tuhan sendiri mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Tuhan sendiri mengatakan Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang serupa dengan aku, tidak ada yang sama seperti aku. Yesus sendiri yang mengatakan, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Yesus sendiri yang mengatakan, Bapa yang mengutus tidak bisa melihat suaranya, tidak bisa kedengar. Dasar manusia tanpa kepala. Jadi Yohanes 14:28, Yesus sendiri biar kepalanya terbuka, jangan kepalanya tertutup. Gak berfungsi dia. Orang yang tidak bersunat kepalanya gepeng. Kita sambut lagi nih, ada yang mau masuk nih. Jadi bro, teman-teman Kristen yang naik, diskusi lah yang sopan. Jangan bilangnya orang sesat-sesat gitu loh. Santai aja pakai data lah. Ya, siapa nih? Yohanes dulu yang pernah naik. Yohanes silakan, atau Ner. Halo Bang. Iya, silakan. Silakan Bang. Yo.
Anda Kristen ya? Bukan. Ya, Ya. ya Bang. Yesus itu Tuhan menurut Anda ya? Apa bukan? Tuhan. Pakai data apa di Bible kalau Yesus itu Tuhan? Orang Yahudi itu jangankan kok sampai menyebut nama Tuhan. Tidak boleh. Tapi nama Yesus disebut. Itu sudah peraturan Yahudi. Yesus itu orang apa Tuhan? Nggak boleh. Kalau itu kan peraturan Yahudi. Enggak. Ditanya baik-baik loh, Ner. Yesus itu orang atau bukan? Orang. Orang. Jadi Tuhan itu orang. Wujud manusia. Jadi Tuhan itu orang. Hah? Jadi Tuhan itu orang. Halo, halo. Jadi Tuhanmu orang. Iya, Ner. Ner. Lu jangan belaga nggak denger gue ya, Ner. Ner. Jaringannya bagus padahal Bang Hen. Bagus jaringannya. Bagus jaringannya. Apa yang setnya ya? Ner, berarti Tuhanmu manusia ya, Ner? Tidak. Kabur itu Loh. ujung-ujungnya kabur. Yesus manusia atau bukan? Ya manusia. Ya berarti Tuhanmu manusia ya? Enggak. Lah, barusan dia Dalam ngomong wujud Yesus manusia. Kalau Yesus kalau dia datang bumi, Yesus wujud manusia. Terus sekarang udah berhenti jadi manusia? Kalau datang ke kuburan, kalau datang ke Secara kuburan, Ya secara kubur. wujudnya mayat. Gitu. Iya kan 3 hari Banyak jadi tanya mayat lu. Bang. Udahlah saudaraku ya, Banyak tanya. ajarkan aja ajaran Yesus yang benar Banyak itu. tanya dia bilang. Ya, jangan kau ajarkan ajaran yang bukan ajaran Yesus. Gue bisa bilang gitu juga. Kenapa? Kenapa? Bukankah Yesus itu yang menjadi acuan kebenaran? Benar nggak? Yesus kan yang Iya. menjadi acuan kebenaran itu, Bang? Betul tidak? Iya. Siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Gue bisa bilang gitu juga. Yesus bersabda, "Aku bukan Allah, jangan sembah aku." Bisa nggak aku tanya gitu? Ada. Bisa? Ada nggak bersabda, "Aku bukan Allah, jangan sembah aku"? Ada. Ya, Coba, Yesus coba. mengatakan itu aku bukan Tuhan, ada. Coba. Yohanes 5 nomor 30. Coba. Yohanes 5 nomor 30. Ayo coba. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Nah, itu merendahkan Ada diri. nggak dibilang? Kis. Ada nggak dibilang Yesus? Ya itu Yesus yang ngomong. Ada. Yesus itu yang ngomong. Mana Ner. coba buktinya? Ner, kamu juga gak pernah mengaku Tuhan, berarti kamu Tuhan ya? Iya, Ner. Jadi kalau ada orang nggak pernah mengaku Tuhan, dia bisa jadi Tuhan gitu. Halo? Halo melulu lo. Pura-pura gak dengar dia. Pura-pura budak, gimana sih lo, Ner? Jadi kalau ada orang tidak mengaku Ayolah, presiden, ajarkanlah ajaran gimana, Ner? Yesus. Ajarkanlah ajaran Yesus yang benar itu. Betul. Janganlah kau ajarkan ajaran barat. Yesus itu kan orang timur. Oh, tempatnya siniar kali. Waduh, naik lagi.
Berisik banget itu tadi. Jangan terlalu berisik kalau naik, Bu. Pusing dengernya. Ya, ada baru naik NJ. Selamat siang NJ. NJ selamat siang. Yang tadi berisik sekarang diam. Lain orangnya. Jadi menurut tadi Siner ini, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya bukan Tuhan. Jadi boleh orang menafsirkan dia Tuhan. Handis Lebes juga nggak pernah mengaku dirinya Tuhan. Boleh dong orang mau menyembah aku. Saya tidak pernah mengaku presiden. Aku bisa jadi presiden dong. Hebat kali kau itu, Ner. Ner. Siapa sih yang ngajarin lu kayak gitu-gitu? Kan di dalam Bible itu nggak ada tertulis Yesus bukan Tuhan. Tapi di dalam Bible banyak tertulis Yesus itu utusan Tuhan. Nah, terus dijawab lagi, ya memang dia utusan gitu. Baru dibengkokkan kemana-mana. Oliver biar biasa. Oliver bias. Selamat siang Oliver. Ada yang mau disampaikan. Ini kenapa sih naik pada diem gitu, Oliver? Oliver. Oliver. Yang penting marilah pakai akal yang sehat. Diskusi yang logis-logis saja. Jangan terlalu membebani diri ya melawan keadaan. Tuh ribet jadinya gitu loh. Wah, ada lagi nih. Berisik nih. Berisik ini Ibu ya, saya matiin dulu audionya. Ya udah pergi dia, itu berisik banget ini Ibu ini. Tunggu ya. Berisik ini Ibu ya, saya matiin dulu audionya. Udah pergi dia, berisik banget. Ya Kalus, silakan. Selamat siang Kalus. Ya ada yang naik. Ya Kalus, silakan. Selamat siang Kalus. Kenapa sih pada budak naik ya? Nggak denger apa ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Kalus. Izin nyimak aja Bang. Waduh, kalau nyimak aja mending dibawa dulu. Bikin berat-berat naik Bang ini. Hostnya signalnya kurang baik gitu loh. Posisinya lagi di gunung. Ya. Siap. Makasih ya Bang ya. Yo, sama-sama. Jangan lupa Bang kalau kira-kira tanah warisan tanah warisan lagi. Gitu Pak Rahmat. Tanah lapangan. Tanah lapangan. Karebosi. Ya, Stephen Valentino. Halo brother. Stephen Valentino. Stephen. Halo. Halo. Stephen. Yes. Oi. Yes. Ini kenapa sih yang naik pada sakit? Bye. Kristal. Kristen Toral. Kristal. Ya Bang. Ya, ada yang tidak ingin disampaikan? Bang, kenapa sih Bang nggak agama
agamamu aja bang. Kenapa? Yesus bukan Tuhan ya sudah, itu kan dogmanya abang kan. Lo kok dogmanya abang? Orang Yesus yang ngomong sendiri kok. Yesus yang ngomong sendiri, dari segi mana dia bang? Di Bible Yesus utusan Tuhan, dia ngomong sendiri, dia aku utusan Tuhan. Gimana itu? Iya sih benar, dia utusan Tuhan bang. Itu kan roh Allah sendiri yang mengambil rohnya terus menjadikannya daging. Itu kan terus dia mengutusnya ke bumi, memang utusan lah. Berarti dia bukan Tuhan dong kalau dia utusan. Kalau roh Tuhan itu terus dia bikin jadi daging, terus dia utus ke bumi. Jadi Yesus rohnya masih roh ya. Rohnya masih roh Tuhan atau bukan dia bang? Roh dari Tuhan. Roh dari Tuhan. Anggaplah air itu Tuhan bang. Contoh air itu Tuhan tah. Air di dalam gelas air itu Tuhan. Terus aku ambil air itu ku taruh di gelas lain. Oh kan jadi Tuhan membelah. Tuhan seperti air ya. Iya dia begitu. Jadi ada Tuhan di surga, ada Tuhan di bumi gitu. Iya. Ada berapa Tuhan? Satu, karena dia kan satu roh. Satu. Kayak air. Terus anaknya Maria yang mana? Tuhan. Waktu roh Tuhan itu dia ambil rohnya sendiri, dia bentuk jadi daging, tuh diutus, lahir melalui Maria. Kurang jelas bang di situ. Jadi Tuhan membentuk Tuhan. Kan itu rohnya sendiri. Jadi satu, mereka itu adalah satu karena mereka satu roh. Rohnya yang ada di atas sama rohnya ada di bawah itu kan jadi sama. Jadi yang Tuhan di situ adalah rohnya Yesus gitu. Yang kan begini bang, kalau misalnya kayak tadi ku bilang kalau air itu jadi rohnya Yesus yang Tuhan bang. Mereka itu roh Allah itu satu. Iya. Ya oke. Berarti tapi kalau dia rohnya dia mengambil rohnya terus jadi roh yang ada di dalam. Tunggu bang, ada telepon. Iya, yang saya maksud roh yang ada di dalam diri Yesus itu Tuhan gitu. Di nelpon dia bang. Pas dia. Oh. Kaget dia. Roh yang ada di dalam terguncang, diri Yesus itu adalah Tuhan. Kalau roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah Tuhan, berarti Tuhan Anda makhluk berarti ya, Tuhan Anda itu ya. Iya bang. Nah sekarang permasalahannya, iya. Jadi yang di dalam tubuh Yesus berupa roh itulah Tuhan Anda gitu. Iya itu rohnya Tuhan. Allah itu kan dia roh. Terus kalau misalnya dia membagi rohnya dia mengambil rohnya. Nggak usah dibagi-bagi, nggak usah. Nggak apa-apa dia bagi. Nggak usah dibagi, nggak usah. Nggak usah. Yang pasti tubuhnya Yesus itu Tuhan Anda kan? Yang ada di dalam tubuh Yesus, yang ada di dalam dagingnya Yesus itu ada roh kan? Iya, Tuhan saya. Tubuhnya ya, bukan Tuhan, tubuhnya. Roh itu yang Tuhan. Iya, roh itu yang Tuhan, yang ada di dalam tubuh manusia yang bernama Yesus ini, gitu bang. Baik. Baik. Nah sekarang yang takut pada malaikat tubuhnya Yesus atau rohnya? Yang takut itu yang ayat yang Yesus berdoa. Itu kasih menurut saya sih bang, itu kan di situ Yesus dia memanggil 2-3 orang, ada Yohanes, Petrus. Itu lebih ke seperti bukan itu bang. Ya, ketika kemudian dia diberikan kekuatan oleh malaikat, dia makin ketakutan, keringatnya keluar seperti bintik-bintik darah. Nah, yang takut di sini tubuhnya atau rohnya? Enggak, dikatakan di Alkitab bukan begitu bang. Dikatakan di Alkitab dan malaikat turun melayani dia. Pertama dikatakan takut, ya, itu menurut para penulis. Yang ditanya lain dijawab. Pertanyaan saya sederhana. Yang ini tubuhnya atau rohnya? Dijawab aja bro. Yang takut sama malaikat itu tubuhnya atau rohnya?
Bang, ini di Tuhan itu bukan takut, itu pandangan para penulis. Dalam kitab Timotius ke apa itu ya? Alkitab Jadi kan untuk penulis salah pandang. Jadi penulis salah pandang. Enggak, itu cara pandangnya, bukan salah pandang, itu cara pandangnya. Udah, tapi cara pandangnya takut. Gimana itu? Iya, nggak apa-apa. Yesus Ada juga kan Yesus cara pandang mengatakan Yesus. dirinya was-was. Ada juga kan cara pandang Yesus kalau Yesus itu dari orang mulutnya Yesus, dari mulutnya sendiri Yesus ketakutan dan was-was. Itu pengakuannya sendiri. Dia semakin takut, ingin mati Dari rasanya. mulutnya Itu Yesus. pengakuan Yesus. Pertanyaan saya, yang merasakan ingin mati di situ, yang berkata ingin dari mati mulutnya itu, Yesus bagaimana, Bang? itu rohnya. Aku lupa ayatnya kalau ada dari mulutnya Yesus. Itu Bang. rohnya. Aku cek dulu, Bang, ya. Di ayat mana itu, Bang? Aku Itu lupa. rohnya atau Enggak, tubuhnya. di ayat mana itu, Bang? Dari mulutnya Yesus dia bilang dia takut. Aku lupa ayatnya, Bang. Aku nggak terlalu jago di Waduh, begitu. Ayat di mana itu, Bang? di kitab Anda sendiri. Iya, boleh kasih ayatnya, Bang, kalau Yesus dia. Lukas 22:43 sampai 44. Bentar, Bang, ya. Iya, Matius 26:38 juga ada. Lalu Yesus berkata, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Ini Iya, sedih. apa? Jasadnya Itu atau benar, rohnya ini sedih, yang benar. yang sedih ini? Itu sedih, Bang. Ini Nah, yang mau bertanya mati ini pas dia siapa? bilang, Jasadnya atau rohnya? "Oh, Bang, aku mau nanya dulu, Bang. Yang mana Ya Yesus ini bilang sedih, takut?" ini sedih. Bung, Lukas ini 22 bukan ayat 44. ini bukan lagi Lukas 22 ayat takut. 44. Ya, Bang, kalau dia sedih, Bang. Ini bisa bukan lagi dipersepsikan takut. dulu. Dia malah mau Ya, mati itu tadi. rasanya. Iya, Malah dia sedih. Itu persepsi merasa Tuhan ingin sendiri, mati dia. persepsi murid-murid. Bang, kan Seperti terbilang, mau kan mati dari- rasanya. Ini yang mau mati di sini jasadnya atau rohnya? Contoh nih, misalnya abang nih kehilangan seseorang. Coba pasti lu baca sedih. dulu, Bro. Lu Aduh. baca aja dulu, Lukas. Apalagi Lu baca Kodok. datanya dulu. ya masa disambung. Apalagi ini yang mau Kamu ini kok melawan data sih? yang tapi kan bapaknya bilang Yesus takut kan ditulis disebut Iya, iya, Yesus tak- sedih. iya. Lukas 22 Tulisannya. ayat 44. Adalah konteksnya. Lukas 22 ayat 44. Doa bacain. Saya bacain ya. Eh, Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh Iya. berdoa. Perlu Iya. menjadi seperti titik Jadi, yang Bang. bertetesan ke tanah. Kita Alkitab itu kan sudah dikatakan kalau Alkitab itu kan Memang mengajar. susah kau melawan datamu sendiri. Kau lawan Bible ini. Saya nggak lawan Bible. Itu Ya pandangan. udah, kalau lu nggak Ada lawan juga- Bible, ada kenapa juga lu nggak pandangan- iyain tulisan? Ada juga loh pandangan para ahli Taurat kepada Yesus, mereka anggap Kau dia itu kalau bukan ngomong itu Dia. diputar-putar, Dan itu tertulis juga. Dan itu nggak fokus masalah, itu dulu, cara fokus pandang. dulu. Jualan Di dalam Lukas 22 ayat 44 dikatakan bahwa Yesus itu takut. Nah, pertanyaannya Yesus yang takut itu ruhnya atau Iya, tubuhnya? begini, Bang, Pertama itu salah, Bang. Itu salah. Loh, Itu- salah. Oh, jadi Lukas salah tulis. Hei, Ini Bang, Ya Yesus udah, itu udah sangat Lukas salah sekali. tulis udah. Jadi Bang, Yesus itu dikatakan dari mulut Yesus sendiri dia itu sangat sedih sekali, Bang. ya udah kalau begitu Sedih ya. sekali. Ya karena udah, Lukas salah tulis ya. Kak Hen. orang-orang Lukas yang salah dia tulis. telah ya, Ayo dengerin. sedih sekali Lagi lah, dulu. karena orang-orang itu mau menyalibkan dia, Bang, begitu. Jadi Lukas salah tulis. Dia padahal dia itu penciptanya. Aduh, ngomong mereka, terus. padahal dia Kenapa itu nggak ada yang normal yang naik ya? mereka, itu sedihnya Apa begitu, sih Bang. ngomong Kalau bagian pencipta kok takut, manusia? Iya, kalau bagian takut, itu- dengarkan saya. kalau bagian takut, Bang. Enggak, Yesus Bang, mau perlu mengatakan, penjelasan. aku seperti, ura! Yesus mengatakan, aku seperti mau mati rasanya. Ini yang merasa mau mati jasadnya atau rohnya? Sedih itu gimana ya? Masalahnya gue Bukan sedih, Gepeng. Bukan sedih, Gepeng. Dia mengatakan, dia itu aku takut sendiri. seperti Karena mau mati rasanya. Iya, sedih. Ini ada Sangat Tuhan, sedih, ini seperti Tuhanmu. mati rasanya. Manusia sekali, yang Pak, kau itu tuhankan itu mengatakan, aku seperti mau mati rasanya. Pertanyaannya, yang merasa mau mati ini Salah, Bang. jasadnya Itu dia bilang atau begini. rohnya? Dia bilang begini, aku sangat sedih.
seperti mau mati rasanya. Udah turunkan ini si monyet, turunkan. Sangat sedih-sedih sekali. Monyet, Bang. turunkan monyet. Monyet tidak berakal ini turunkan. Kau ke gereja aja, kau cebok air 1 sendok. Jangan ke sini. Ditanya apa, jawab apa. Hatiku sangat sedih. Seperti matanya, jaga-jagalah dengan aku. Pertanyaannya, yang mau mati ini jasadnya atau rohnya? Dia bilang kitabnya salah tulis. Nah, itu lagi penggebalanya. Manusia aneh. Itu akibat otak nggak berfungsi begitu. Otak mati. Makanya semua yang diungkapkan itu berbantah-bantahan sendiri dengan kitabnya sendiri. Karena apa yang diucapkan tidak sesuai apa yang ada di Bible. Yesus itu Tuhan, tapi rohnya. Nah, yang takut kepada malaikat siapa? Tubuhnya, Pak. Bagaimana mungkin tubuh mau takut tanpa roh? Apa pernah Anda melihat ada mayat melarikan diri dari kuburan? Nggak ada kan? Atau ada mayat melarikan diri dari gedung karena kebakaran? Nggak ada. Kenapa demikian? Karena tubuh tidak bisa merespon apapun tanpa roh. Berarti yang takut adalah rohnya Yesus. Di mana ketakutannya Yesus berbias, dampaknya terlihat dari jasadnya. Begitu. Berarti Tuhanmu takut kepada malaikat. Kucluk. Diajak diskusi baik-baik, kok mulut tidak punya rem. Enggak, ini orang-orang ini siapa yang ngajarin melawan datanya sendiri ya gitu loh. Pinter banget ngelesnya gitu. Setiap data yang dikasih les gitu. Dia bilang loh Bang Hen, Yohanes salah tulis. Iya, Lukas salah tulis kata dia juga. Lukas salah tulis. Salah pandang orang menulis itu, salah pandang. Lebih hebat dia daripada sahabat Yesus, daripada murid-murid Yesus. Ya menurut penulis pandangannya memang seperti Yesus takut. Tapi menurut pandangan dia, pendapat dia, Yesus sebenarnya itu nggak takut. Cuma pandangan penulis. Lo yang bener yang mana gitu loh. Mending kamu aja yang bikin Bible sendiri gitu, lu bantah semua. Pokoknya lu bikin sendiri gitu loh. Bikin tulis rapi gitu. Yesus tidak pernah takut. Gitu loh. Tulisan-tulisan itu cuma pandangan. Nah, buatlah lo kitab sendiri. Ya, Bang Reza. Ya. Assalamualaikum, Bang. Salam. Langsung intinya aja ya, Bang. Jadi, Duh, kecil kali suaranya. iya, Bang. Halo. Gedein dikit dong, semangat. Halo, Bang. Ya, monggo. Jadi sebelum saya bertanya, Bang, Ini Anda Muslim apa Kristen? alhamdulillah saya Muslim, Bang. Oh, Muslim. Iya, tapi saya nikah dengan orang Kristen. Oh, menikah dengan orang Kristen. Iya. Jadi Udah lama, Mbak. Entar dulu, Mbak. Udah lama. sudah. Menikah secara Jadi- apa ini? Menikah secara adat. Loh, Jadi kayak gini, Bang. Tinggalnya di mana ini? Jadi ceritanya kayak gini, Bang. Sebentar saya Biarin ngomong dulu dulu. coba. Sebelum saya ngomong tuh saya minta maaf dulu ya. Iya, saya sebelum nikah itu memang saya nikah itu karena terpaksa, Bang. Karena saya hamil di luar nikah. Nah, jadi saya tuh percaya betul sama agama Islam itu. Saya dulu juga sekolah dari madrasah, wusta, ulia, sampai ulia. Tapi gara-gara salah pergaulan, saya juga mengakui, Bang, kalau saya tuh salah pergaulan. Ya, yang nggak usah terlalu dibongkar aibnya, Mbak. Langsung endingnya aja kita udah paham. Nah, suami saya itu mau menikah dengan saya, tapi dengan catatan saya harus masuk ke Kristen.
jikalau saya tidak mau itu kan bang, suami saya nggak bertanggung jawab atas anak yang di dalam perut itu. Jadi satu posisi kalau saya nggak nikah dengan dia, nanti kayak apa nasib anak saya nggak dapat atas nama bapak. Ya, Kalau intinya Anda menikah Iya. terpaksa masuk Kristen gitu ya. Iya, entar bang. Oke. Jadi saya waktu menikah dengan suami saya itu, saya masih menjalankan ibadah sholat. Di mulut saya memang bilang iya Kristen, tapi di dalam hati saya tidak bilang Kristen bang. Saya bilang saya Islam, masih melakukan sholat, masih melakukan ibadah. Tapi di belakang suami saya, apakah itu sholat saya diterima kah atau tidak bang? Itu problem kedua. Tapi sekarang gimana endingnya Pak? Masih sama suami? Masih sama mas, saya tuh pengen lepas tapi nggak bisa mas. Kenapa? Karena kalau suami saya tuh mau pisah dengan catatan anak saya harus ikut dia. Dengan catatan anak saya ikut dia, kalau anak saya ikut dia, anak saya harus ikut agama dia mas. Masa saya menuju jalan ke benar agama Islam, balik ke agama Islam, tapi anak saya menuju ke jalan yang salah. Jadi saya bingung mas, antara bisa atau enggak. Kalau enggak bisa, nanti kayak apa nasib apa kayak apa saya nggak menuju ke jalan yang benar, tapi saya menuju ke jalan yang iya itu mas. Bang Juma ada advice untuk saudara kita nih mengalami kesulitan. Iya. Nah sekarang gini, apakah saudari ini pingin meninggalkan suami? Iya, saya tuh sudah pengen meninggalkan suami saya, tapi dengan catatan suami saya itu mau meninggalkan saya dengan catatan anak saya harus ikut ke suami saya atau ke pihak keluarga laki-laki saya mas. Anak usia berapa tahun? Anak usia 2 tahun. Ya udah pergi aja bawa anaknya. Apa masalahnya? Anak usia 2 tahun tapi tidak bisa mas. Ada ancaman dari pihak keluarga laki-laki. Ibu posisi mana Bu? Ya nggak boleh dong. Saya posisi di Kalimantan Timur mas. Karena lingkungan saya kebanyakan orang Dayak. Jadi lingkungan saya kebanyakan non Muslim. Negara ini negara hukum, Mbak. Anda punya hak. Iya. Solusinya sih ya pergi, bawa anaknya pergi. Itu aja. Daripada Anda menyaksikan, pertama, menyaksikan kekafiran Anda sendiri, menyaksikan kekafiran anak Anda sendiri. Itu lebih sakit. Mending segera angkat kaki, tinggalkan kemudian, iya betul bang, tinggalkan kemudian ajaran kekafiran seperti itu. Tinggalkan, cari perlindungan kemudian, bawa anaknya pergi. Dah, itu solusi. Kalau Mbak butuh perlindungan hukum, bisa DM kami, nomor Mbak kasih ke kami, itu aja. Iya. Ayo, ada nggak Laskar Api tepatnya di mana ini? Kalimantan mana? Kalimantan Timur, Loipu Darat, bang. Apa namanya? Nah, ada nggak teman-teman? Ada Bang Juma. Yang mendengarkan ini ada nggak yang di daerah situ tinggal? Ada. Bisa. Samarinda kan? Samarinda apa? Iya, Tenggarong, Loipu Darat. Oh, Tenggarong. Iya. Gua telepon orang Tenggarong ya. Ibu nomornya berapa? Nanti saya Hari DM ini juga akan diedukasi hukum ke Ibu, dilindungi. Iya, nanti saya DM. Tadi tuh Iya, ini korban misionaris ini. Iya. Kak Reza, akte nikahnya ada nggak? Akte nikah semuanya dibawa suami mas, karena dari awal tuh saya sudah debat sama suami kalau saya tidak mau, cuma saya mikirkan anak itu. Oh kan bisa ke pengadilan. Bentar ya, Mbak Reza, izin kalau mau sekarang. bisa komunikasi dengan saya, itu ada link WA saya di bio profil. Nah, langsung aja klik link tersebut, langsung masuk ke WA. Termasuk juga teman-teman yang mau pesan parfum bisa langsung ke WA saya. Terima kasih. Sempat-sempatnya. Iya. Di DM aja Mbak. Mantap. Di DM sama hostnya. Assalamualaikum. Sebentar ya. Sebentar ya. Oh iya, Bang, ini ada kasus ini Bang, nanti tangani di Tenggarong ini, kesian teman-teman kita. Oke, lanjut, aku hubungi nanti. Oke. Siap. Ya. Siap. Tenang Bang, tenang Mbak ya kalau Tenggarong ya.
Gua punya saudara di sana orang Bugis, dia anggota DPR. Terus kemudian dia praktisi hukum. Santai, Mbak. Tapi itu apa saya sudah masuk ke termasuk murtad, Kang? Kalau hati Mbak sih enggak, cuma kelakuan Mbak aja yang bersinah. Itu kan tadi poinnya. Iya, saya terlalu tenggelam dalam cinta, Bang. Saya juga mengakui saya salah, Bang. Itu sudah penyesalan saya. Kan hati Mbak nggak pernah keluar dari Islam, tapi kelakuan Mbak yang bersinah tadi ini yang mau diluruskan. Iya. Kadang saya di belakang Orang tua di mana? Orang tua saya ada di Pangandaran. Di Pangandaran. Memang orang Jawa. Sunda mana, Ma? Enggak, bapak saya orang Jawa, orang tua saya orang Jawa. Di Jawa Tengah, tepatnya di Jepara. Iya. Jepara. Oh, memang tempatnya di situ kan. Misionaris kan di sana emang. Iya. Iya. Mbak, kasih nomornya Mbak. Sekarang berapa? Saya kelahiran 2003, Mas. Wih, masih muda ini anak. Aduh. 2003. Si anak-anak. Baru tuh 2003. 17 tahun berapa itu ya? Umur saya 20 tahun. 20. Iya. Gini aja Mbak, dipercepat kasih nomor WA Mbak ke hostnya atau ke saya di DM. Ya, atau kalau nggak tulis nomorku, segera nomornya dikasih, ya Mbak ya. Terus kemudian nanti dihubungi oleh orang-orang hukum yang ngerti hukum yang ada di Tenggarong, gitu ya. KTP Islam kan? Banyak KTP laskar masih api di Islam. sana. KTP Islam, tapi suami saya, kalau saya bilang Islam tidak boleh, tapi sebenarnya sakit hati kalau saya bilang Kristen, tapi apa ya, susah dijelaskan, Bang. Saya bilang itu demi anak aja, Bang, sebenarnya. Assalamualaikum. Atau kalau Mbak gini, Mbak di Tenggarong itu kantor DPP kantor Pradin. Ya, nah, pokoknya Mbak nomornya berapa? Ya, kasih hostnya cepat. Kita tolong kok masalah hukumnya. Nanti saya DM aja, Bang, karena banyak. Iya. Jadi saya waktu malam Jumat kan, kalau orang umat Islam kan membaca Yasin kan, Bang. Saya pernah kejadian malam-malam itu baca Yasin tuh diam-diam gitulah, lihat HP gitu kan. Tapi saya enggak wudu, Bang, karena kalau saya wudu pasti ketahuan suami saya. Itu apakah Pokoknya Mbak ini Mbak dalam tekanan, Mbak itu manusia merdeka. Negara ini negara hukum, gak ada satupun manusia di muka bumi ini bisa menekan kehidupan Mbak dalam hal beragama. Siapapun itu dia melanggar hukum. Itu ya, nggak usah takut. Ya, orang bebas memeluk agama. Kalau ada pemaksaan itu melanggar hukum. Itu hak kemerdekaan Mbak, artinya itu diintimidasi oleh suami Mbak sendiri. Jadi Mbak hidup dalam tekanan, nggak merdeka Mbak ini. Oke? Iya. Mbak harus merdeka. Betul nggak Mbak? Mbak selalu dalam tekanan. Iya, saya tekanan, Mas. Setiap hari mikir tuh, kalau saya enggak masih diikut suami saya ke jalan sesat, tapi kalau saya enggak sama suami, nanti nasib anak saya kayak apa. Ya Kak, jadi intinya itu silahkan di DM ya. Iya Kak. Betul. Di pengadilan semuanya bisa terselesaikan itu. Tidak ada kasus yang tidak bisa diselesaikan di pengadilan. Sekarang Mbak turun DM hostnya, kasih cepat nomornya. Habis ini nomor Mbak akan dihubungi orang-orang hukum yang ada di Tenggarong. Iya, Mas. Biar cepat kelar urusannya kalau Mbak mau ditolong. Iya. Jadi gitu ya. Link WA saya ada di bio profil. Yang mau pesan parfum juga link WA-nya ada di bio profil ya, teman-teman. Ya, silakan ya Kak Reza. Iya, saya turun dulu Mas ya. Terima kasih atas bantuannya. Makasih. Assalamualaikum. Jazakumullah. Waalaikumsalam. Dia dari tadi loh Bang Andri. Dari jam 11:30. Saya kira kan mau tanya apa dia tadi. Ya udah. Dek Saldi, kalau nomornya ada tolong langsung WA ke gua nomornya ya. Siap Bang. Ya, biar
saudara kita di sana langsung menghubungi dia. Ya, ada yang komen parfumnya harga berapa? Parfumnya harga 170.000 teman-teman. Itu wanginya sampai 3 hari. Ada beberapa varian untuk yang cewek dan juga yang cowok. Gitu. Kalau untuk yang cowok ada 3 varian. Dihubungi aja hostnya, nanti dikirimkan katalognya, gitu ya. Benar. Harganya 170.000. Atau hubungi saya juga bisa, saya kasih katalognya. Oh iya. Ya, Bang Andi juga bisa. Kalau mau pesan parfum sama Bang Andi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Zuma, Ustaz dalam ni, terima kasih ya pada Allah naikkan saya. Saya dengar tadi tu saudara kita tu disiksa, haruslah segera beri bantu. Itu yang saya minta naik. Harus segera bantu dia. Jadi salah satu dari room ini, dari lagi selain dari kita berapologis, kita berdiskus tentang agama, kita juga inilah tengok dengan ada room ini dapat saudara kita yang ada masalah mengadu. Itu dari saya, monggo. Pakcik dari Malaysia kan? Iya, betul. Ya, saya dari Malaysia. Abang Zuma, Ustaz Zuma tahu. Saya dari Malaysia. Saya sering mengikuti saudara-saudara kita. Saya selalu ikut di bawah, saya suka mendengar, menyemak. Jadi dari dalam kes beginilah yang saya sensitif lah, sangat sensitif. Kalau saya dekat memang saya bantu. Itu dia. Masya Allah, terima kasih. Betul. Kalau dekat memang saya bantu, memang saya pergi. Kalau dia di dalam Malaysia lah. Jadi dengan ada room begini juga, secara tidak langsung kita dapat membantu saudara-saudara kita yang ditindas. Betul nggak? Jadi tapi masalahnya macam mana dia boleh kahwin dengan berbeza agama, ini yang jadi saya minta maaf ya. Saya lihat menjadi bagi saya satu perjuangan jugalah harus saudara-saudara kita di sana menyelesaikan dengan pemerintah, tidak membenarkan orang berkahwin berbeza agama ataupun menjadi satu kesalahan. Ya, bagi saya orang yang Islam kalau berkahwin dengan bukan Islam, minta maaf dia berzina. Minta maaf. Betul tak? Kalau saya salah betul. Udah dijelaskan tadi. Iya, terima kasih. Monggo. Kalau ada jadi gini ya, jadi gini teman-teman, kasus ini bukan ibu ini saja yang mengalami, banyak yang sudah kita edukasi, selamatkan, gitu ya. Jadi ini kasus bukan ibu ini aja, banyak kasus di luar sana karena memang ada semacam hamilisasi gitu ya. Dan ini tiap hari ada kasus kayak gini. Cepat tangkap kok kita, Paci. Nanti kalau nomornya ada sama hostnya, ya nggak nyampe 10 menit ditelepon langsung oleh tim hukum kami yang ada di Tenggarong. Ya, api begitu, cepat tanggap, oke? Di seluruh wilayah Indonesia, kami ada api, kami ada tim hukum. Jadi nggak ada satupun manusia bisa mengintervensi, merenggut hak asasi manusia dalam hal memeluk agama. Kalau ada, itu nanti kena delik. Gitu ya, nggak boleh mengintervensi orang, dia nggak boleh menekan orang gitu. Gitu ya, itu kira-kira solusinya selalu ada kok. Dia di Tenggarang itu Tenggarang itu belah mana? Jawa Barat kah, Jawa Timur kah, di mana? Kalimantan Timur, Pak Ci. Oh, Kalimantan. Aduh, Allahu Akbar. Kalimantan. Oke, saya tidak tahu masih satu pulau dengan Pak Ci. Saya tidak, saya Semenanjung. Kalimantan dia Malaysia juga. Satu pulau di Sabah dan Sarawak. Harus segera kita bantu. Gerakkan. Bang Juma masih ingat nggak yang namanya Abdul Rahman itu? Dia orang Mandar, Bang Juma. Beliau sekarang ada di Tenggarong. Beliau ada bergerak di bidang hukum. Beliau anggota DPR berapa periode, dan ya hal-hal kayak gini urusan dia lah. Beliau tadi ada saya telepon. Tinggal nunggu telepon ibu ini tadi. Dia nanya parfum bentar ya, setelah ini nanti saya balas. Di Maya macam mana perkembangan dia? Sudah diadukan? Hello?
Utimaya bagaimana? Utimaya. Kes Utimaya. Udah masuk siaran TV. Yang masuk. Alhamdulillah. Saya lihat videonya. Oh, saya tumbuk dinding lah. Geram saya. Janganlah tumbuk dinding, pakcik. Berdarah tangan pakcik. Bukan terlampau emosional. Saya cakap kalau kau ada dekat dengan aku. Na'udzubillah, itu hari saya tidak mau cakap lah, nanti kan salah pula kan. Bukan perasaan kita tu sebagai umat Islam. Umat Islam ni kita sanggup mati kerana agama tau. Masya Allah, benar-benar. Itu ya. Betul saya cakap, saya bekas military intelligence Malaysia, Pak Intel Malaysia. Wah Allah, walaupun saya sudah tua, saya sudah 65 tahun. Tapi saya bangga. Walaupun saya tidak dapat naik, selalu saya menyemak di bawah bila bangun Ustaz Zuma, Ustaz Alif, Ustaz Toib. Ya Allah, saya bangganya saya. Saya dalam tubuh saya ada darah Indonesia. Bapak saya orang Sumatera. Ibu saya orang Malaysia. Bapak saya. Aduh. Kalau Pak Cik ini, kalau bahasa Malaysianya itu laskar tak berguna ya Cik? Pak Cik. Ya, rasa kita. Sebab apa saya teringat kata Profesor Arwah, almarhum Profesor Dr. Hamka. Kalau kita mendengar orang menghujat agama kita diam. Lebih baik kita diri kita. Itu dia. Kalau kita mendengar orang menghujat agama kita tidak membuat apa-apa, lebih baik kita membuat kain kapan untuk diri kita sendiri. Itu dia. Walaupun saya jauh, tapi jiwa saya dekat Indonesia, itu juga negara saya. Allahu Akbar. Tak boleh lah saya. Pakcik udah ikut api belum Pakcik? Boleh, kalau bisa dimasukkan saya dalam api, saya ikut. Benar, saya cakap jujur. Kalau mau dikembangkan di Malaysia, saya akan kembangkan di Malaysia. Ya, api itu di Malaysia. Saya tahu. Salut saya sama jiwa Pakcik. Betul. Bukan. Bila kita sebut, itu sebabnya. Kalau kita ambil sejarah perang dalam Islam, kenapa orang Islam itu menang sentiasa dalam perang? Kerana umatnya pergi untuk mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin dulu Pak Cik. Pak, Okey. Pak Imran. Siap, tak usah panggil bapak. Adik, nak panggil bapak. Di mana Ki? Di Tenggarong kah? Saya tak. Itu ada kasus adik kita itu. Saya mute dulu. Lanjut je Pakcik. Bang Hen lagi nelpon dia tu. Betul. Itulah Islam, itu satu istimewanya. Bila kita dengar contohnya saudara kita di Palestin, semangat kita, ya Allah, Islam. Betul, kalau mau dihantar sebagai sukarelawan pergi, saya lah manusia pertama akan pergi. Walaupun saya sudah tua, saya sudah 65 tahun, tapi saya sanggup. Saya mau cita-cita mati syahid. Saya cakap jujur. Itulah impian saya. Jadi ini naikin. Ya nanti saya kasih ngomongnya, dinaikin berita aja biar viral gitu loh. Siap. Gitu ya. Siap. Nanti hubungi dengan Rahman juga, tadi udah hubungi dengan Rahman. Yang Rahman di mana? Yang juga. Yang Rahman Tenggarong kan? Iya, Tenggarong dia. Tenggarong dia, mantap. Nanti saya kerja. Pokoknya nanti narasumbernya itu saya kasih nomornya. Naikin berita biar viral gitu. Oh, siap. Oke. Nanti saya kirimkan juga link beritanya kalau anu kan. Percuma anda jadi wartawan kalau nggak cepat diambil itu kasus. Oke. Iya. Oke Bang. Oke, paling Oke Bang, makasih Teng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu narasumber mau nggak diwawancara sama wartawan tuh, biar viral sekalian. Udah ada nomornya, Dek Sali. Dek Sali udah ada nomornya, belum di DM. Belum ada Bang. Aduh, gimana mau nolong kalau tahu Kak nomornya? Kita ada orang Tenggarong udah siap 2 orang tuh. Itu di bawah ada api Malaysia Bang. Tukeran sama saya aja. Pokoknya kalau api itu asal ada nomor lu 10 menit kelar urusan. Masukkan saya. Saya bagi nombor, nanti saya PM pada siapa? Pada host kah pada siapa? DM ke sini aja Pak Cik. Dekat mana? Pada siapa?
Ini HP Bukit Islam Indonesia ini yang besar nih. Dekat mana? Saya tak nampak. Siapa dia? Oh, apologis ni ya? Okey, saya PM. Sekejap saya add dulu sebagai kawan saya cek. Oh, sudah berkawan. Okey, saya PM sekarang ya. Siap. Baik, Pakcik. Oh, sudah berkawan. Itu ada api Malaysia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada api Malaysia. Mana Pakcik ni? Pakcik Semenanjung. Saya pun Semenanjung juga. Saya sekarang udah ada di bandara. Bentar lagi terbang ke Jakarta. Mohon doanya semua. Pakcik nomornya berapa? Nanti saya kita kontak-kontak. Nomor HP. DM kan nomornya nggak ada, gimana hubungannya nanti kalau sampai Jakarta? Nanti saya dari Jakarta tu ada. Sudah saya PM pada apologis. Anggota Baik Pakcik, baik Pakcik. Pakcik. Ya. Pakcik nanti boleh cek saya Pakcik. Okey. Tapi engkau dari Malaysia ya? Saya dari Malaysia Pakcik. Okey, kau dah daftar pertubuhan belum? Daftar pertubuhan macam mana? Daftar setiap pertubuhan perlu didaftar. Nanti kita dia boleh buat kita sebagai apa nama teroris macam-macam. Kerajaan Malaysia kau tahu lah, aku bekas perisik tentera. Dekat Malaysia belum lagi, tengah kumpulkan anggota lagi ni. Okey, kalau kau kumpul anggota, pertama yang lain saya mau cakap dengan saudara saya. Kalau kau dah kumpul, tapi kau jangan bubuh macam ni api Malaysia. Pihak aku bekas cawangan khas tu SB. Kau tahu kan Special Branch kan? Okey, baik cik. Jadi untuk keselamatan, kau jangan bubuh nama api Malaysia dulu. Aku terkejut juga, ada juga api Malaysia. Aduh, berani budak ni. Kalau dekat grup Telegram tu memang dah ada orang Malaysia pun dah ada yang join dah 40 lebih. Dalam grup Telegram boleh. Dia 40 orang, kita dah boleh register. Okey, baik, nanti saya uruskan. Kau daftar dulu. Nanti Malaysia ni sensitif, nanti dianggap kita teroris, dianggap macam-macam kita. Baik, nanti saya urus. Better Bagong, kau jangan tolak api Malaysia. Kita gunakan api Indonesia dulu. Kita bergabung dengan dia orang. Okey, boleh bergabung baik. Sebab kalau Indonesia ni dah banyak cabangan. Baik cik. Kau buang api Malaysia tu, kau buat api Indonesia dulu mula-mula. Jangan buang Malaysia. Kalau Malaysia nanti Indonesia tu dah banyak cabangan cik. Okey, tak apa, nanti saya usahakan saya uruskan daftar tu. Boleh. Sebab Malaysia ni kau tahulah sensitif. Faham. Internet ni semua dipantau. Nama aku Silap Iblan pun dah ada senarai nama dia orang. Tapi aku dulu bekas cawangan khas, kau tahulah kan. Jadi aku tahu banyak. Baik cik. Terima kasih. Jangan cukup ini. Terima kasih. Dah faham. Okey. Teruskan. Okey cik. Saya izin turun dulu Bang Andi. Nanti udah posisi mana Bang? Saya bukan di Sherlock aja Bang, Pak Duka, nanti aku merapat. Memang udah sondi. Iya. Udah Ustadz Alif. Wih, sekali jemput 2 ya. Masya Allah. Sama Balda. Wih, Enrico bawa tuh menyemanyem bu aja lalu. Itu. Saya pakai baju ya, saya pakai baju. Kejutan datang rumah besok di Pondok Indah. Banyak-banyak kau bawa tuh mbok itu. Udah itu mau bawa tuh, udah. Saya izin turun dulu, mungkin bisa lanjut diskusi. Ya, kalau udah standby di Sherlock ya. Kalau udah standby di Sherlock saya merapat. Udah standby. Abang merapat lah. Siap. Sama Paris tuh. Lagi OTW. Pak Cik, Malaysia jam berapa nyampe Jakarta? Ikutkan tadi pesawat jam 3.30 dah terbang. Tapi dia delay 1 jam lebih sebab cuaca hujan kat sini. Mungkin jam 7 saya sampai kot Jakarta. Tunggukan dulu. Berisik ya. Kau pergi Indonesia buat apa? Pergi acara Ustaz Wafi. Kau tak ajak aku, kau dah member dengan aku, ajak lah aku lain kali next time. Pak Cik pun masuk dalam ni mana saya tahu. Pak Cik saya pun dah sampai dekat LIA dah. Okey, aku next time boleh Pak Cik, next time boleh, tak ada masalah.
Oke, aku dah follow kau. Siapa lagi? Okey, baik cik. Nanti saya follow back Pak Cik. Okey, alright. Kau semua dah follow dah. Api Malaysia, tolong nomor teleponnya dikasih hostnya ya, biar ada komunikasi nanti di Jakarta. Okey, boleh bang. Follow hostnya, kasih nomor supaya bisa kita arahkan nanti, supaya tahu alamatnya nanti di Pondok Indah. Ya. Cuma nak tahu kalau daripada stasiun Gambir tu perjalanan ke Pondok Indah tu sekitar berapa jam Jemput di Gambir bareng. Saya dari jemput tak apa, kalau saya takut menyusahkan orang nanti. Kalau boleh saya nak pergi sendiri je. Okey, tinggal ambil, nanti kami share log alamatnya. Yang penting nomornya ada dulu. Okey. 2 jam. Okey, boleh. 2 jam tu Api Malaysia 2 jam. Nah, dari Gambir paling lama. Gambir Pondok Indah itu nggak nyampe 1 jam, kurang lebih jam kalau nggak macet ya. Okey, sebab saya nak setting masa tu sampai sebelum tengah hari kalau boleh. Okey. Yang penting nomor HP-nya dikasih hostnya dulu, di follow hostnya gitu. Nah, biar ada nomornya. Kalau ada nomor cepat gitu. Okey. Boleh. Okey, Pak Andi, Bang Tuma, Bang Rahmat, Bang Hos, saya turun dulu. Siap. Hati-hati dalam perjalanan. Ya, minta doanya perjalanan saya tu dipermudahkan. Amin. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangletop. Ya, silakan. Iya, ini Pak ya, itu apa judulnya, Yesus bukan Tuhan gitu ya Pak ya? Benar Pak. Kalau boleh saya tahu Pak ya, kalau dari pandangan saudara umat Muslim ya kan, Yesus itu bukan Tuhan. Apa karena kan gini ya, maaf ya. Kalau biasanya kan umat Muslim ini kan di dalam hal tentang kitab para nabi, umat Muslim kalau nggak salah hanya dituliskan di dalam Al-Quran bahwasanya mereka mengimani kitab-kitab yang sebelumnya turunnya Al-Quran sama nabinya Muhammad gitu ya. Nah, padahal di dalam sejarah, di dalam kekristenan, Alkitab, bahwasanya Yesus itu dinyatakan Tuhan. Kalau dilihat dari segi kitab para nabi, barulah dibenarkan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Coba ayatnya Pak, coba langsung aja Pak, pakai data di mana Yesus Tuhan di Bible. Kalau ditulis secara harafiah menyatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan, memang tidak ada di Bible, karena di dalam perjanjian lama juga. Kalau tidak ada tertulis, berdasarkan apa Yesus Tuhan kalau tidak tertulis Pak? Silakan. Bukan asumsi. Oleh karena itu saya mau menanyakan kepada saudara umat Muslim, sebenarnya kalau pandangan umat Muslim mengenai nubuat itu apa? Bentar dulu Pak, selesaikan dulu satu-satu Pak. Tadi Bapak bilang tidak ada tertulis secara tekstual bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kenapa Bapak Tuhan kan? Itu Bapak dapat dalil dari mana? Dapat ajaran dari mana Bapak itu? Nah, kalau dari saya sendiri ya sebagai umat Kristen, mempercayai Yesus itu Tuhan. Saya percaya Yesus itu Tuhan dari pengajaran tentang hukum Taurat dan kitab para nabi. Tapi kalau secara tekstual tidak ada memang dituliskan Yesus itu Tuhan. Gitu. Coba sebutkan ajaran satu nabi Pak yang mengindikasikan Yesus Tuhan. Satu nabi aja Pak. Nabi siapa mengindikasi Tuhan? Kalau di dalam mengindikasikan dari apa yang saya rasa Yesaya 96 ya Pak. Iya, itu kan telah lahir Pak, Yesus belum lahir itu. Makanya itu Pak, saya mau nanyakan
Iya. Ya, itu kan telah lahir sebelum lahir itu. Makanya itu Pak, saya mau nanyakan kalau mengenai nubuat itu, kalau dari pandangan umat Muslim sebenarnya seperti apa? Oke, Gitu, Yesaya itu bukan nubuatan Pak, karena di sana telah lahir bagimu. Jadi waktu itu udah lahir, Yesus sebelum lahir. Itu nubuatan Pak, karena sudah ada yang lahir waktu itu. Gimana Pak? Ulang Pak, maaf. Yesaya 96 itu telah lahir, bukan akan lahir, telah lahir. Jadi waktu zaman Yesaya itu sudah lahir, Yesus sebelum lahir. Jadi itu nubuatan, tapi sudah terjadi kelahiran, gitu Pak. Itu sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan dia ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke. Siapa yang lahir di situ Pak? Menurut Bapak siapa yang lahir di situ? Nah, boleh saya buat ilustrasinya Pak supaya Enggak, langsung sebut nama aja Pak, lahir di situ. Kalau di sini kan udah dikatakan kalau secara tekstual nggak ada nggak ada di perjanjian lama ada kata tekstual Yesua nggak ada. Jadi aja tahu namanya yang lahir di situ telah lahir atau akan lahir? Telah lahir. Oke. Waktu itu Yesus udah lahir Pak? Belum lah Pak. Ini kan belum. Yesus. Berarti bukan Yesus itu. Berarti bukan Yesus. Jadi makanya kan ku bilang jangan tadi dipersulit Pak, jangan dipersulit. Bukan dipersulit. Ini pandang. Masih bisa saya sambung lagi Pak? Bisa Pak. Makanya kan di dalam kekristenan dengan pandangan dari Muslim. Oleh karena itulah nubuat itu kan makanya perlu digarisbawahi. Sebenarnya nubuat itu dalam pandangan Islam seperti apa? Jadi kalau nubuat itu ramalan. Nubuat itu ramalan seorang nabi tentang manusia. Bukan tentang Tuhan. Nah, kalau karena menurut tidak ada itu kan tidak ada nubuat. Tidak ada nubuat untuk Tuhan, Bang. Ada nubuat tentang nabi. Ya, jadi kalau menurut pandangan dari Kristen seperti ini, Pak. Ini kan ini kan tulisan dari Nabi Yesaya. Jadi dia memberitahukan bahwasanya memberitahukan keciri-cirian nanti bahwasanya ada akan lahir seorang putra dari seorang perempuan. Jadi itu dituliskan tapi belum terjadi gitu loh. Jadi berarti kelahiran Yesus itu dikategorikan di sini seperti bahwasanya Tuhan datang sudah terjadi lahir Pak, masa nggak belum terjadi? Kok udah terjadi Pak? Nah, jadi kalau misalnya nih kalau kita berpikiran seperti ini lagi Pak, misalnya nih ada kita tulis bahwasanya akan tiba waktunya bahwasanya engkau Mesir tidak akan lagi dipuji-puji orang seperti kerajaanmu yang dulu-dulu. Engkau akan dirubuhkan di antara bangsa-bangsa. Ya kan? Ini jadi kitabnya siapa sih? Yesaya ini kitabnya siapa, Pak? Ya kitab Nabi Yesaya kan? Iya, maksudnya umat siapa yang punya kitab ini? Dia Yahudi, Pak. Yahudi. Iya. Apakah Yahudi memahami bahwa Yesaya kitabnya ini berbicara mengenai Yesus? Ya Yahudi yang Nasrani iya, Kristen. Yang Yahudi yang Samawi enggak. Mana ada Yahudi yang Kristen? Gimana ceritanya, Pak? Nasrani. Ya, sekarang ketika berbicara mengenai Yahudi, kan mereka yang punya kitab. Iya. Kenapa mereka Yesus? Apa, Pak? Iya, kenapa yang punya kitab tidak menganggap bahwa Tuhan mereka lah yang datang menjadi Yesus? Iya, karena apa Pak? Semua tulisan kitab para nabi itu apa yang ditulis di dalam kitab para nabi itu Pak, makanya dibilang itu kan tergantung manusianya. Sama dengan Muslim. Kenapa kalian nggak percaya Yesus itu Tuhan? Karena kalian tidak mempercayai apa yang dibuatkan nabi-nabi. Gitu loh Pak. Bukan kenapa begitu. Nggak percaya Yesus ini itu yang Tuhan? Gitu, karena mereka nggak mau Pak, peduli dengan apa yang punya nabi-nabi. kitab ini kan orang timur, Pak. Iya. Sedangkan Kristen ini kan dari barat. Beda. Iya. Ketika di dalam kitabnya orang timur mengatakan telah lahir, berarti pada saat itu sudah lahir, Pak.
Sedangkan Yesus lahir itu kurang lebih 700 tahun kemudian. Jadi yang diceritakan di dalam kitab Yesaya itu bukan Tuhan Anda, bukan Yesus. Yang diceritakan adalah oknum yang sudah lahir, yulad dalam bahasa Ibrani. Ya. Jadi kalau Lalu kita- siapa yang telah lahir ini, Pak? Siapa yang telah lahir ini di sini? Itu Menurut nggak bisa. yang punya kitab. Itu nggak bisa Bapak terjemahkan atau artikan dari kalimat yang tertulis secara tekstual karena dia Lah. yang telah lahir. Oh, Sekarang saya tanya balik, tidak, Pak. bukan. Ini cerita, Pak. Ini bukan nubuat sebenarnya. Yesaya 9 itu bukan nubuat, itu cerita. Telah lahir itu memang sudah jelas-jelas lahir. Itu jelas-jelas sudah lahir pada saat itu, berarti sudah bukan Yesus itu dulu. Kan di sini Itu saya dulu, tanya Pak. balik lah, Sedangkan Yesus itu Siapa Yesus yang- itu tidak pernah disebut penasihat ajaib. Yesus tidak pernah disebut sebagai Allah yang perkasa. Yesus juga tidak pernah disebut Bapa yang kekal. Yesus Jadi, juga Pak, tidak pernah disebut Raja jadi Damai. siapa lah itu, Pak? Sedangkan yang lahir untuk Israel, untuk Yahudi itu adalah orang yang digelari dengan gelar-gelar ini. Apakah Yesus pernah digelari dengan gelar-gelar seperti ini? Siapa? Yesus. Pernah. Iya. Digelari seperti apa contohnya? Raja Perkasa. Ya itu tadi, Pak, Allah yang kekal. Iya. Apakah Yesus pernah disebut Allah yang kekal? Kalau Yesus dibilang Allah yang kekal, memang dia Allah. Di mana disebutkan orang-orang memanggilnya Allah yang kekal? Itu di mana? Baiklah, tunggu Pak ya, biar saya jelaskan dulu ya, supaya nggak gagal paham ya. Gini, kalau di Ada dalam yang gagal paham. Iya, saya Ini tanya, kitabnya Pak. orang Yahudi, Pak. Ya kalau saya tanya, siapa yang dimaksudkan di Yesaya itu kelahiran Raja Damai? Siapa Raja Damai itu? Coba Bapak jawab. Raja Damai yang ada di sana itu adalah rajanya orang Yahudi yang mereka panggil dengan sebutan Hezekia. Kenapa rupanya? Yezekia. Ya. Apa dasarnya Hezekia. di Yezekia itu dibilang Bapak itu disebut Raja Damai? Dalam hal apa? Oke. Baca dari Yesaya 9 itu Pak. Untuk memahaminya itu harus didasari. Saya bacakan, Pak ya. Saya bacakan supaya Bapak paham. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya, dan gandar yang ada di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Berarti dari data ini jelas sekali, ketika orang itu datang kemudian, apa yang dialami Bani Israel akan sama dialami pada saat kemudian mereka ditindas oleh bangsa Midian. Iya. Orang-orang Yahudi, Pak, orang-orang Yahudi itu pernah ditindas oleh Midian, bangsa Midian, kerajaan Midian. Dan ada kemudian oknum raja yang membebaskan mereka dari penindasan bangsa Midian. Siapa itu? Namanya Raja Gideon. Anda baca di dalam Hakim-Hakim 1, Pak, nomor 1. Bangsa daripada Israel yang dijajah oleh bangsa Midian itu dibebaskan oleh Gideon. Nah, anak yang lahir ini akan membebaskan Bani Israel dari penindasan. Penindasan siapa? Penindasan bangsa Asyur. Oke, siapa yang membebaskan Bani Israel dari penindasan bangsa Asyur? Itulah dia anak yang telah lahir. Nah, sekarang siapa? Siapa yang membebaskan penindasan bangsa Asyur ke orang Yahudi? Apakah Yesus? Tunggu dulu, Pak. Atau Hezekia? Itu tunggu dulu. Coba Bapak baca Yesaya 11 mengenai Raja Damai. Apa benar Hizkia? Tunggu. Jangan kemana-mana dulu. Loh, kita mencari Jangan kemana-mana dulu. Baca di dalam. Iya, Kan sabar dulu, Pak. Sabar. Orang-orang memanggilnya Raja Damai, Pak. Tunggu. Berarti dia mendamaikan Yerusalem, Pak. Dengarkan saya. Orang-orang memanggil rajanya dengan panggilan Raja Damai. Apakah Yesus pernah memberikan kedamaian kepada Yerusalem? Kepada orang Yahudi?
Untuk sebagian orang di mana? iya. Untuk sebagian orang Di mana tidak. Yesus? Pada saat Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel sedang dijajah, sedang ditekan oleh penjajah Kekaisaran Romawi. Apakah Yesus bisa membebaskan Bani Israel dari penjajahan Romawi? Karena gini loh Pak. Tunggu dulu. Bisa? Tunggu dulu. Gini loh. Bapak ini nggak nyambung kalau ini Lu kok bukan nggak nyambung, Bapak jangan mengajari. Jangan Bapak jadi yang menerangkan. Saya seorang Kristen, Bapak nggak kasih menerangkan. Bapak yang menerangkan buku saya kan kebalik. Oh, saya yang lebih paham Bibel daripada Bapak. Bapak hanya berdasarkan iman, saya berdasarkan akal, Pak. Akal. Sekarang coba tunjukkan di mana Yesus disebut Raja Damai. Di mana? Coba baca apa yang dikatakan malaikat waktu sama di mana pernah Yesus telah lahir bagimu. Bapak, di mana Yesus pernah? Telah lahir itu sudah lahir atau belum lahir? Waktu Maria. Kok lari ke Maria? Ke Maria, Bapak. Bapak kan menanyakan Inilah tadi. saya katakan kalian itu manusia gepeng, kepalanya gepeng, cuma sebelah. Telah lahir, Pak, telah lahir. Pada saat Yesaya menceritakan itu, oknum raja yang membebaskan Bani Israel dari penjajahan itu telah bayi dia. Ada lahir bayi pada saat itu. Bapak kasih saya kok Udah. ngomong. Iya. Jangan. Iya silakan. kan. Pertanyaannya gini, Pak. Tolong dengerin pertanyaannya ya. Enggak, dengerin dulu, Pak. Saya 9 nomor 6. Tolong sebutkan yang telah lahir di situ. Itu aja dulu, Pak. Siapa yang telah lahir di situ menurut Anda? Silakan. Makanya tunggu dulu, jangan dengarkan dulu saya yang punya buku, jangan kalian menggurui. Kebalik dong. Kalau saya kebalik Ditanya, Pak, ya saya 96 itu bukannya siapa yang telah Yahudi, lahir, Pak? Hei, itu bukunya Yahudi itu, bukan bukumu itu. Sekarang Musa Nabi siapa? Nabi Yahudi. Kenapa lari ke Musa jadi sih? Kenapa jadi Kenapa Nabi lari ke Musa? Kenapa kau bawa Yahudi? Baik, pertanyaannya. Dengarkan. Ketika kitabnya Yahudi mengatakan telah lahir, apakah Yesus sudah ada di situ? Makanya dengar dulu, jangan kau bertanya terus, dengar dulu saya jelaskan. Makanya tidak ada yang bisa kamu tipu di sini, Bang. Bang, jangan tipu-tipu di sini, Bang. Pertanyaannya, telah lahir, yulat dalam bahasa Ibrani. Apakah Yesus telah lahir pada saat itu? Jadi jawab, Pak. Yang telah lahir di situ. Loh, Silakan. itu kan pertanyaanmu udah salah. Itu kan Yesaya. Datanya telah lahir, Pak. Datanya telah lahir. Itu kan nubuat. Tahu kan Nubuat kok telah lahir? Kok nubuat pula? Nubuat orang sudah lahir kok dibilang nubuat. Nih, bacanya Yesaya 11. Nubuat enggak itu? Kenapa lari-lari, Pak? Apa? Loh, Raja Damai. Yesaya 9 Raja Damai. Coba baca Yesaya 11. Sekarang begini aja. Sekarang begini aja. Dengarkan. Yesus kapan membebaskan? Kapan Yesus membebaskan Bani Israel dari penjajahan? Kapan, Mbak? Penjajahan nih, Bos. Kapan? Bapak, ini kok Kapan Yesus membebaskan Bani Israel dari penjajahan itu kapan? Enggak pernah orang Yesus dijajah kok. Kan memalukan. Ngambil kitabnya orang, lalu ditafsirkan seenak perut demi untuk memuaskan syahwat iman Anda. Yesaya 9 itu, Pak, itu menceritakan tentang keadaan yang buruk yang terjadi atas bangsa Yahudi atau Israel. Bangsa Yahudi pada saat itu sedang dalam tekanan hebat. Kemudian Allah menolong mereka. Siapa yang menekan? Asyur. Siapa kemudian yang menolong? Hizkia. Jadi melalui anak yang disebut Raja Damai itu, dialah yang membebaskan Israel, bangsa Israel dari penjajahan. Oke? Media, sorry. Asyur kalau Gedeon. Nah, sekarang kemudian apa yang terjadi? Bangsa Israel dimusnahkan oleh bangsa Midian. Tetapi dengan mujizat Allah kemudian Gideon berhasil membunuh 120 orang Midian. Nah, sekarang bagaimana dengan Hizkia? Hizkia juga melakukan hal yang sama. Yang terjadi pada masa Midian terjadi juga pada masa itu.
Bagaimana kemudian Raja Hizkia yang telah lahir berdoa kepada Allah untuk melawan Asyur? Apa yang terjadi? Mujizat yang terjadi terhadap Gideon kembali terjadi kepada Hizkia. Lagi-lagi Hizkia mampu membunuh dan menghancurkan kemudian orang-orang Asyur 185.000 dalam waktu yang sangat singkat. Sama seperti yang dilakukan Gideon, membebaskan bangsa Israel dari tekanan Midian. Yesus membebaskan Israel dari tekanan siapa? Justru dia yang dikendalikan oleh penjajah Yesus. Malah dibunuh oleh penjajah. Justru dia yang dibasmi. Justru dia yang gitu loh, Pak. Ya, jadi belajar itu apa? Menjelaskan itu harus pakai ilmu. Iya. Asumsi iman aja. Gitu. Udah, ini saya dulu ya, giliran saya bisa. Iya apa? Di dalam Yesaya 11 silakan. yang berkaitan dengan Raja Damai, di sini ditulis satu tunas akan keluar dari tanggul Isai. Isai loh, Isai, siapa Isai? Ya, udah. Dan taruh yang tumbuh dari kepangkal yang berbuah, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat pada pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, yang kesenakannya ialah takut akan Tuhan. Siapa itu? Hizkia. Terus aja Pak, terus dulu Pak. Hah? Ya itu dulu mengenai Raja Damai tadi yang di Yesaya 9 itu. Nah, terus siapa yang di Yesaya? Putus Bang Roma. Yang telah lahir. Enggak ada diceritakan, jangan sampai ke Raja adalah Hizkia dulu. Sama seperti Gideon pada saat tekan kemudian adalah Hizkia. Memang Hizkia yang membebaskan bangsa Israel tekanan melawan Asyur itu adalah Hizkia. Makanya kan dibilang di dalam cerita Yesus itu, makanya orang Yahudi banyak meninggalkan Yesus karena apa? Ya tadi kan kau bahas ke Yesus, di mana Yesus itu? Buktinya dia apa? Iya, kau bilang disebut Raja Damai yang mendamaikan bangsa Israel dari penjajahan itu. Yesus kapan? Nah, kapan? Gini, justru yang membebaskan Yerusalem dari penjajahan Romawi itu Islam, Pak. Islam, bukan Yesus. Sahabat Rasulullah yang membebaskan kemudian Palestina, Yerusalem dari tekanan Romawi, bukan Yesus. Gimana Yesus dikatakan Raja Damai, Pak? Gimana saya mau menjelaskan, Bapak yang ngomong terus? Iya, karena Anda tidak menjawab pertanyaan. Aku belum menjawab pertanyaan Anda. Siapa yang lahir? Dengar, siapa yang lahir ketika Yesaya mengatakan telah lahir? Siapa yang? Ya itu aja dulu dijawab Pak. Pertanyaannya sederhana. Di Yesaya 96 lahir di situ Pak. Silakan. Jangan kemana-mana Pak. Ya Pak. Setelah lahir di situ siapa yang lahir Pak? Itu aja dulu. Silakan. Gini loh. Jangan yang lahir begini. Oke, yang lahir begini katanya. Masa begini lahir Pak? Gini, maksud saya gini. Jangan punya maksud ditanya. Siapa yang telah lahir di situ? Ini, Anda nggak boleh mengatur saya di Alkitab saya cara bacanya. Kenapa? Enggak, bacanya di situ coba Anda baca lagi deh. Telah lahir apa belum lahir? Nggak usah gitu Pak. Kalau gitu cara kita baca Alkitab salah semua. Lah nggak bisa begitu. Anda yang menyelewengkan, menipu di sini Pak. Mau aku buktikan. Yang telah lahir siapa? Yang telah lahir siapa? Kita berasumsi seperti Bapak cara baca Alkitab. Anda yang asumsi Pak. Loh, iya jelas dong. Yang telah lahir kalau begitu cara kita baca Alkitab. Saya baca lagi nih ya. Saya baca Pak. Nggak usah baca. Semua salah kalau gitu. Sebab seorang anak telah lahir. Siapa anak yang lahir itu? Silakan. Yesus. Jadi di zaman Yesaya Yesus sudah lahir. Nenek lu kiper lah. Berapa tahun? 700 tahun kemudian loh baru Yesus lahir. Rusak. Ulaikahum syarrul bariyah. Rusaklah ini iman kalau akal nggak dipakai
Ya ini begini, ini rusak. Serius, Anda ini. Otak rusak. Mohon maaf Pak, Anda rusak. Jadi di Kristen Itulah itu yang kalau Islam katakan dalam telah lahir Al-Quran. itu berarti belum lahir. Saya telah makan artinya belum makan gitu. Nah. Gitu di Kristen itu begitu. Nah, dia telah kabur artinya dia masih di sini. Ya kan? Enggak Pak De, dia telah kabur, nanti dia akan kabur. Gitu. Jadi kita kembali ya bahwa Yesus itu di dalam kehidupannya dia itu dalam penjajahan Romawi. Yesus tidak pernah beraksi untuk melawan tentara Romawi yang menjajah negaranya. Menurut informasi, Yesus itu tidak punya pasukan, dia hanya 12 murid. Dia dalam hidup kesulitan. Dia mau beli pedang aja, itu jual jubah. Gimana mau berperang melawan penjajah? Kan begitu. Jadi tidak pernah Yesus itu diberi gelar Raja Damai. Justru yang mendamaikan menurut tadi keterangan Banjuma yang pernah kita baca, bahwa yang mendamaikan justru yang melawan Romawi itu adalah sahabat Nabi. Bukan Yesus. Romawi hengkang ke negaranya. Gitu loh. Baca sejarah dong. Mana ada Yesus mendamaikan? Justru dia dibawa tekanan. Justru Kayafas, imam Yahudi itu ingin mencelakai dia. Karena apa? Mata pencahariannya sejak kehadiran Yesus itu terancam. Dihasutlah tentara Romawi tanpa bukti. Data di Bible itu mereka ditangkap oleh penyelewengan Yudas. Bagaimana dia mau Raja Damai dia ditangkap? Kemudian terjadilah di Bible Anda itu Yesua Amasya dieksekusi di tiang salib oleh tentara Romawi. Justru dia yang menjadi korban. Bukan Raja Damai, itu kisah di Bible Anda gitu loh. Raja Damainya di mana coba? Nah, menurut Napiri berdasarkan hasil mimpi terakhir, Yesus nanti sesudah pemilu akan turun. Oh, Napiri. Bagaimana Napiri? Habis ini mimpi, Yesus tahun berapa dia turun? 2025. Loh, 2025 Bang Juma, Yesus mau turun. 2027. Gimana sih ini orang? 2025, satu tahun sesudah pemilu. Makanya cepat-cepat tobat, 1 tahun lagi nih waktu. Dia turun nanti di Indonesia apa di mana tuh? Dia itu turun di angkasa, yang datang itu dalam bentuk roh. Jadi di Indonesia kelihatan? Dalam bentuk roh. Oh, nggak kelihatan? Iya, jadi ngelihatnya itu dalam bentuk roh. Manusia itu menghilang dalam bentuk roh. Bus, semuanya. Bang Hen mulai. Musuh lain kan. Assalamualaikum. Ini topiknya Yesus bukan Tuhan. Ini kata siapa? Kata Yesus. Kata Yesus. Kok kata Yesus? Ini Napiri. Lu nggak dengerin tadi Bang Juma nerangin kata Yesus bukan Tuhan. Orang saya mimpi ketemu Yesus, dia ngaku bukan Tuhan, gimana? Nah, Pak Sugi kan udah mimpi, kenapa nggak percaya? Orang dia ngaku bukan Tuhan, itu harus saya percaya sebagai Tuhan. Mimpinya Pak Sugi plesetin kok. Masa mimpi orang lu nggak percaya? Gimana sih? Kamu mimpi, saya suruh percaya ya. Sekarang saya mimpi, kamu harus percaya. Ini Napiri sama Masaha satu spesies. Satu geng sama Luka Tambunan. Satu geng. Ya, ada menslek-mensleknya sedikit. Oh. Nah, ini Yesus bukan Tuhan, ini kata siapa? Ini kan Bang Juma udah percaya nggak Bang Juma nanti tahun 2025 itu nanti dibolangi kelihatan loh Yesus, katanya Napiri turun. Dia sekalian aja sekutrak kopi gitu.
Ya udah nggak usah gitu Napiri, tahun ini pastiin dulu tahun berapa nih, hari apa, nggak tentu bulannya, bulan berapa kira-kira. 2025 itu rahasia, tahunnya itu yang dikasih tahu 2025. Jadi 1 tahun berjaga-jaga ya. Iya, 1 tahun tobat jadi Kristen. Waalaikumsalam. Itu maksudnya itu turunnya berbentuk apa sih, kelihatan apa enggak? Nggak kelihatan, dia itu datang dalam gaib roh gitu. Terus ketahuannya bagaimana? Bagaimana bisa tahu? Nah, manusia itu nanti itu raptur, menghilang, menghadapnya, ketemunya dalam bentuk roh. Jadi badan ini hilang. Kepala garu kawin negeri. Bagaimana? Itu kan roh nggak berbentuk. Iya, makanya nggak kelihatan datangnya di Indonesia kah, di Arab kah, di Afrika kah. Pakai baju apa dia itu? Pakai baju apa? Putih, berkilau. Baju putih. Jadi roh pakai baju. Ya, dalam bentuk roh, bajunya dalam bentuk roh. Itu. Bukan roh. Iya, beda dimensi. Bajunya juga roh. Melasa. Kayak Acueri ini rola kodek mau ujang ko. Masalah Indonesia masih itu bentar. Kira-kira bajunya kemeja apa? Kira-kira kemeja apa kaos ya? Jubah. Batik kalongan. Pala apa kasih jolo, melok sama-sama Mas Olang. Pala apa nak jolo. Jubah berkilauan. Tinggian mana Yesus sama pararang? Giginya mengkilap enggak giginya? Gitu. Normal Banyuma, normal. Dia berapa hari di bumi kalau turun nanti Nabiri? Berapa hari di aktivitas? Nah, sebentar aja. Pas jemput sudah terkumpul ya, dibawa ke surga semuanya. Dia bawa Nabiri. Yang dia mungkin dia cuci tangan itu. Lagi nulis dongeng kayaknya ya. Ntar dulu Bu, biarin dulu nggak apa-apa. Jadi turun dia jemput siapa Nabiri? Jemput orang-orang Kristen, orang-orang yang ada Roh Kudus. Jadi kau nanti 2025 mati kau dijemput Yesus? Enggak dong. Awas kau masih hidup. Loh kok gimana? Dijemput, mau dibawa kemana kamu nanti 2025 sama Yesus? Dibawa kemana? Ke surga, ke perjamuan. Berarti matilah kau. Enggak mati, kalau mati kan ada jasadnya. Nah, terus apamu yang dibawa? Ini kan menghilang. Oh, jadi langsung kau menghilang di muka bumi? Iya, langsung full satu body menghilang, yang ketinggalan cuma satu body. Itu mah dibawa pararang, bukan bawa Yesus kalau hilang itu. Kamu sudah pamit sama keluargamu? Nanti 2025 saya menghilang. Udah pamit? Ya, orang Kristen juga sudah tahu semua itu di Matius. Ada situ ditulis pengangkatan. Berarti 2025 Kristen udah hilang dari bumi. Iya, orang Kristen yang ada Roh Kudusnya menghilang. Babi bisa banyak nanti. Enggak, 2025 ini enggak ada lagi lawannya. Enggak begitu Pak De. 2025 lagi enggak ada lagi lawannya Banyuma diskusi. Iya, waduh parah ini Bang Juma. Parah Banyuma ini enggak ada lagi lawan Banyuma. Tutup komal Bang Zuma, tutup komal. Masih ada. 2025 Bang Zuma tutup komal. Oten botol itu kan masih ada di bumi. Oh, masih ada di sisa Banyuma. Masih ada di sisa. Yang diangkat itu Bang Hen, yang diangkat itu yang ada Roh Kudus katanya. Entar dulu Pak, izin dulu. Jadi masih ada yang di sisa. Botol kata dia. Masih ada oten botol. Yang sisa oten botol katanya Bang Handi. Jadi yang terangkat itu oten galon. Ya, oten botol aja nanti lawan debatnya Cuma dan kawan-kawan. Kira-kira Pak Bom ikut nggak tuh? Satu-satu dong, satu-satu. Nah, oten-oten yang ada Roh Kudus. Kudus. Maksudnya galon. Ya. Galon tuh apa lagi? Gagal dan bloon. Oten galon, yang terangkat itu oten galon, yang tinggal oten bol.
Udah Atau ya. orang Gini, yang ada Roh Kudus, yang tidak ada Roh Kudus kalau ditinggal. kira-kira Napiri, kalau lu gak tambunan ikut nggak? Nah, kalau dia ada Roh Kudus ikut, kalau ndak ada ya ditinggal. Si bom. Ya kalau bom ada Roh Kudus diangkat, kalau nggak ada Roh Kudus ya ditinggal. Iya. Kalau bom itu yang ada hanya roh halus. Nah, kalau Muslim kan nggak ada Roh Kudus, otomatis ditinggal semua. Nggak apa-apa, kami nggak mau ikut kok. Nggak apa-apa. Apa ini ikut kayak gitu-gituan? Nggak mau saya ikut sama kalian, nggak mau. Nggak mau saya ikut Nggak mau sama masuk kalian. surga tuh. Nggak mau masuk surga. Surganya Kristen, amit-amit. Nauzubillah min zalik. Masuk ke surganya Kristen itu nauzubillah min zalik 12 turunan. Mana mau saya ikut surga Anda? Yahudi. Di sana serba Yahudi. api. Yahudi yang nggak ada Bener, Roh di Kudus surgamu itu ditinggal. serba api ya, ada perang naga, Mikail, dan seterusnya. Tuhanmu pakai kursi roda, rodanya dari api. Begini aja. Yahudi. Nabiri, kalau sekiranya kamu lagi mimpi lagi nanti, kasih tahu nanti Yesus kalau mau sisakanlah sebagian buat kami diskusi, jangan diambil semua ya. Iya, kan masih ada yang oten-oten botol kan masih ketinggalan. Iya, yang botol itu aja. Nepiri tinggal di mana sih Nepiri? Nepiri kamu tinggal di mana? Makassar. Tetangga Di Makassar. Ih, kok ada orang Makassar Wah, di sini? bisa ketemu di mana? Biar pakunya ku cabut yang di kepalamu itu, biar ku cabut pakunya. Ketemu di mana kita? Bikin malu orang Makassar aja ini, parah ini parah. Enggak bohong lu Makassar lu, kemarin lu bilang di Kalimantan, sekarang Makassar lu Nabiri, enggak benar lu. Kesasar di hutan. Itu kan bohong dia, bohong. Mana ada Makassar hutan? Kok? Jadi yang ketinggalan tuh yang nggak ada Roh Kudus, entah itu Katolik, Kristen, atau Yahudi, kalau dia nggak ada Roh Kudus ditinggal. Ya kau itu. Yang pasti ketinggalan 100% ya umat Muslim, Buddha, Hindu, Konghucu, apalagi yang Roh Kudus itu Al-Quran. Roh Kudus itu Al-Quran. Itu Roh Kudus. Jadi ciri-ciri oleh Allah lalu Roh Kudus itu Quran. Jadi orang yang dibawa itu seperti kamu langsung diangkut pakai mobil truk apa gimana? Menghilang, satu body menghilang, tinggal sepatu. Piring terbang Bang Handi, piring terbang. Celana tinggal, topi hilang, baju. Tinggal. Jadi kamu telanjang dong, menghilang telanjang. Menghilang kayak menghilang ini. Kayak tubuh ini menghilang, sisa baju aja ketinggalan. Oh, dapat sepatu. Itu. Cerita-cerita Jadi bagaimana nanti? Cerita di gereja nggak, Bang Firi? Nah, Firi, Jadi bagaimana nanti kalau Bang Andi, keluargamu? tanyakan itu, Bang Andi tanyakan, Iya. ini cerita-cerita kayak gini diceritakan di gereja enggak gitu? Enggak, ini kamu dapat ilmu dari mana ini Nabiri? Nah, mimpi sudah sering berkali-kali. Mimpi Pak De, bukan dari gereja, mimpi dia. Beruntun, berseri. Berseri mimpinya. Pernah kamu sampaikan ke pendetamu enggak? Ya, nanti saya dicap halu kalau nyampaikan. Jadi saya sampaikan ke orang-orang Kamu nggak halu. percaya aja. Tapi halus. Jadi masalah enggak Nabiri. Nah itu menyampaikan ke pendetanya, dia takut dibilang halu. Ini malah ditonton ribuan orang, kau nggak khawatir dibilang halu? Ya nggak apa-apa, kan saya kan ibarat tabib mencari pasien. Di sini kan sakit-sakit semua sini. Oh iya, dia cari pasien Pak De. Orang-orang yang mau diajak halu gitu maksudnya. Kalau orang sehat ya ngapain perlu tabib? Yang perlu tabib ya orang sakit. Kira-kira kategori orang sakit itu yang lu cari sih ya kayak gimana? Ya ini yang nggak ada Roh Kudus ini, semua di Komal ini. Oh, jadi kita ini dianggap orang sakit ya? Iya. Jadi apa persiapan ke depannya apa Nabiri? Masih ada mimpi lagi nggak? Nah, belum ada sih. Nggak ada rencana mimpi lagi? Ya itu belum ada jadwalnya belum datang. Oh jangan.
terjadwal juga ya. Kali sebulan apa sekali per pekan apa per bulan gitu mimpinya? Kadang sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kayak pakai jadwal aja mimpi. Mimpi terakhir di bulan berapa? Ya bulan kemarin yang itu yang manusia jadi zombie semua itu. Coba cerita ulang, orang belum dengar. Mimpi terakhir seperti apa sih? Nah, mimpi terakhir itu kan ada 2. Nah, yang mimpi terakhir tuh saya tuh lagi jalan ke suatu acara, terus ke acara ibadah, terus yang punya acara ibadah Kristen tuh bilang cepat masuk, lari. Pergilah saya lari masuk ke acara ibadah Kristen itu. Terus pintu ditutup, terus ada orang yang ngejar saya sebelum saya bergegas lari itu mau jahatin saya, terus saya lari sesuai instruksi penjaga rumah ibadah tuh. Gurunda, izin dulu Gurunda, host Bang Andi. Nah, saya izin turun ya, biar yang lain naik lagi gantian. Iya, ini iya. Ini mau didengerin nih belum? Selalu semua. Terusin apa ini? Waduh seru juga nih mimpi lu nih. Acara apa tadi itu? Mulai dari acara apa lagi tadi? Diulang. Acara kebaktian. Saya kan lagi jalan menuju acara kebaktian ibadah rohani Kristen. Terus yang punya ibadah tuh teriak, cepat lari masuk ke acara ibadah, cepat. Lalu saya lihat ke belakang ada orang-orang yang mau ngejar saya. Nah, cepat. Pergilah saya lari cepat masuk ke dalam acara itu, terus pintu rumah itu ditutup setelah saya masuk. Kira-kira kecepatan larimu berapa kilometer per jam? Nah, ya nggak tahu lah, pokoknya lari sprint lah. Oh sprint ya, oke terus. Nah, terus nggak sempatlah saya dikejar. Nah, arti dari mimpi itu peringatan bagi seluruh umat Kristen agar mempercepat imannya, agar imannya itu ditingkatkan dari yang biasa-biasa ke gaspol. Pas kau bangun celanamu basah atau tidak? Enggak ya. Berarti enggak ngompol ya? Enggak, artinya iman Kristen di zaman sekarang ini beberapa tahun lagi harus ditingkatkan dari biasa-biasa aja ke gaspol, ke berlari. Ini berisik ini Castello nih. Di dulu Castello berisik. Karena apa? Karena dunia ini sedang dalam proses menuju kekacauan. Banyak orang-orang yang bumi ini akan dilanda kekacauan gitu. Jadi umat Kristen disuruh bergegas masuk ke rumah ibadah, itu artinya masuk ke surga, ke perjamuan kawin anak domba gitu. Oh jadi kau di ini menyaksikan perkawinan anak domba gitu? Iya, masuk perjamuan. Nah, terus mimpi keduanya itu sebelum pengangkatan itu, ini udah saya cerita sih sebenarnya kemarin kan? Belum. Mimpi kedua belum. Yang jadi zombie itu? Belum, nggak pernah denger gua. Oh sudah kok kemarin malam. Belum. Nah, yang mimpi kedua ini, saya kan lagi jalan, terus saya lihat sebelum pengangkatan tuh, detik-detik sebelum pengangkatan tuh manusia itu jadi zombie, ngepris dulu. Wush. Diam, nggak bergerak, gitu kayak film di pause gitu nah. Nah setelah itu, setelah berapa menit kemudian terjadilah pengangkatan. Nah orang-orang yang ngepris ini, dia itu tiba-tiba berubah mukanya kayak setan. Kayak zombie gitu. Nah setelah berubah jadi zombie, mereka tuh jahat, jadi orang-orang jahat di bumi. Nah terus, nah jadi bumi itu kacau karena mereka ini sudah dimasuki roh-roh iblis. Gitu. Merinding bulu ketek saya mendengar mimpimu tuh. Jadi saya itu nggak diangkat, saya itu disuruh menobatkan mereka, memperingatkan mereka agar kembali ke jalan yang benar gitu.